Halo semua, assalamualaikum. Saya Nurul Masriana. Di sini saya akan bercerita yang berjudul Pinocchio. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Gepetto. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah sederhananya yang hanya berisikan barang-barang yang terbuat dari kayu. Gepetto sering memimpikan memiliki seorang anak laki-laki yang kelak akan menemaninya. Pada suatu malam, ketika Gepetto merasakan kesepian, ia pun terbangun dan membuat sebuah boneka kayu. Dia pemahat yang handal. Setiap boneka yang ia buat pasti terlihat sangat nyata. Aku akan memanggilmu Pinocchio, dan aku berharap kau benar anak laki-laki yang aku miliki. Ketika selesai membuat boneka itu pun, Gepetto tertidur. Namun, ketika Gepetto tidur, datanglah seorang peri cantik. Gepetto, kau orang baik, dan aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio. Dan peri pun mengayunkan tongkatnya kepada Pinocchio. Saat sang peri berhasil mengayunkan tongkat ajaibnya ke arah Pinocchio, Pinocchio pun hidup. Lihat aku bisa bicara, aku bisa berlari, ucap Pinocchio bersemangat. Gepetto terkejut. Dia menemukan bahwa dia memiliki anak laki-laki sesuai yang dia impikan. Boneka kayu anakku, kamu hidup. Gepetto pun memeluk anaknya. Di pagi hari berikutnya, Gepetto pun memberikan uang kepada Pinocchio untuk dibelikan buku dan mengirimkan Pinocchio ke sekolah. Pinocchio, kamu harus ke sekolah. Jangan berhenti berjalan sebelum sampai ke sekolah. Di sana, kamu akan mendapatkan ilmu pengetahuan, pesan Gepetto kepada Pinocchio. Pinocchio pun sangat bergembira saat berjalan ke sekolahnya. Namun, saat di perjalanan, ia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. Hei kamu mau kemana dengan uang sebanyak itu? Tanya laki-laki tadi. Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku, jawab Pinocchio. Daripada kamu membeli buku dan pergi ke sekolah, lebih baik uang itu kamu belikan saja permen, rasanya enak sekali, jawab laki-laki tadi seraya memprovokasi. Dan tiba-tiba seekor belalang tiba-tiba meloncat ke arah Pinocchio. Jangan lakukan itu Pinocchio, jangan dengarkan anak itu, ucap si belalang. Namun Pinocchio tidak mendengarkan ucapan dari belalang ajaib tadi. Ia pun lantas pergi ke toko permen. Saat sudah sampai ke toko permen, ia pun membeli semua permen yang ia mau. Dan pelayan toko pun datang. Apakah semua uang itu hanya untuk permen? Tanya si pelayan toko tersebut. Iya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen, ucap Pinocchio. Namun tiba-tiba, hidung Pinocchio bertambah panjang. Setelah membayar semua permen yang dia beli, Pinocchio pun berjalan keluar. Tepat pada saat Pinocchio keluar dari toko tersebut, tiba-tiba anak laki-laki tadi datang dan mencuri semua permen yang Pinocchio punya dan melarikan diri. Pinocchio pun telah ditipu. Belalang ajaib tadi pun bertemu kembali dengan Pinocchio dan bertanya, kenapa uang Pinocchio berkurang? Lantas Pinocchio pun menjawab, iya, uang yang tadi jatuh dan hilang. Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya pun kembali bertambah panjang, dan Pinocchio pun kembali berjalan ke sekolahnya. Saat di perjalanan, Pinocchio pun bertemu dengan seorang anak laki-laki lainnya. Hai, kami akan mengajakmu ke pertunjukan boneka, dan kami ada 1 tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin.
ucap lelaki tadi. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang menarik, dan dia pun memutuskan untuk ikut. Aku punya 5 koin, dan ayahku menyuruhku pergi ke sebuah pertunjukan yang menarik, ucap Pinocchio. Dan tiba-tiba hidung Pinocchio pun berubah menjadi lebih panjang. Setelah membayar tiketnya, Pinocchio pun bergegas pergi menuju tempat pertunjukan boneka tersebut. Setelah sampai ke sebuah tempat pertunjukan tersebut, ketika Pinocchio terduduk dan menangis, ia kembali bertemu dengan belalang ajaib yang tadi ia jumpai di jalan. Lihat Pinocchio, jika kamu menuruti perintah ayahmu Geppetto untuk pergi ke sekolah, pasti kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Belalang ajaib pun memberikan kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah menjadi lebih baik lagi. Dia pun pergi dengan cepat untuk datang ke Geppetto untuk memberitahukan keadaan Pinocchio yang sebenarnya sekarang. Saat sudah sampai di tempat rumahnya Geppetto, lantas sang belalang pun berbicara kepada Geppetto. Ia memberitahu kepada Geppetto apa yang sedang terjadi kepada Pinocchio. Segera, Geppetto pun pergi untuk menyelamatkan Pinocchio yang berada di dalam sangkar pria tua itu. Saat sudah sampai ke pertunjukan boneka tersebut, Geppetto pun melihat Pinocchio yang ada di dalam sebuah sangkar. Ia hendak menyelamatkan Pinocchio, namun tiba-tiba pria tua tadi pun berteriak, "Pencuri! Pencuri!" Pria tua itu berlari dan mengejar Geppetto. "Boneka itu milikku!" teriak pria tua itu. Pinocchio yang berada di belakang tubuh Geppetto pun berpikir dengan cepat. Dia pun membuat jebakan untuk pria tua itu jatuh dan menimpa kotak boneka. Setelah berhasil membuat pria tua itu terjatuh, mereka pun terus berlari sampai mereka tidak bisa melihat pria tua yang tadi. Saat mereka tiba di rumah Geppetto, Geppetto pun berbicara kepada Pinocchio. "Oh Pinocchio, lihatlah hidungmu itu. Itu yang terjadi jika kamu berbohong." Pinocchio sangat malu, dan dia pun berjanji untuk tidak berbohong dan selalu menepati janjinya. Sehingga hidungnya pun perlahan-lahan mengecil dengan mudahnya. Dan hidungnya pun kembali seperti semula. Pinocchio pun sudah mengetahui kesalahannya dan berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi. Pinocchio pun memeluk tubuh Geppetto. Dan akhirnya Pinocchio dan Geppetto pun hidup dengan bahagia. Itulah cerita dari Pinocchio dan juga Geppetto. Dan pelajaran dari cerita ini adalah kita harus selalu patuhi orang tua kita harus selalu berbicara kebenaran, berani, jujur, dan murah hati adalah beberapa pesan moral yang disorot dalam cerita ini. Akhir kata, maaf jika video ini banyak sekali kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.